Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawma 'idan lil muslimin wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, hadirin wal hadirat yang saya hormati, khususnya Bapak Kepala Pusat Studi Pancasila beserta seluruh jajarannya, para sesepuh dan bini sepuh yang saya hormati. Kita bersyukur siang hari ini dapat bersama-sama bersilaturahim dalam rangka Syawalan, sebuah tradisi yang sudah mengakar di masyarakat kita beratus tahun, dimulai sejak zaman Demak sampai hari ini, di mana hakikat daripada Syawalan ini adalah upaya untuk membangun kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran agar daur kehidupan kita ini selalu ditandai dari waktu ke waktu dengan peningkatan kualitas. Karena kata Syawalan itu makna hakiki, makna aslinya adalah Syawal yang berarti ekor naik. Ya, karena waktu itu zaman orang-orang Arab Quraisy membuat nama-nama bulan itu didasarkan pada keadaan dan situasi. Dan pada saat itu masyarakat Arab masih menggunakan kalender Syamsiah, kalender matahari. Maka cocok keadaannya. Jadi diawali dengan bulan Muharram, bulan pertama. Artinya adalah bulan yang disakralkan, yang disucikan, di mana ada satu perjanjian di antara suku-suku di sekitar Arab agar mereka tidak berperang, tidak menumpahkan darah, tidak melakukan kejahatan selama 1 bulan, untuk memberi tauliyah, memberi jaminan keamanan ketika orang-orang pulang dari berhaji sampai ke kampung halamannya. Padahal perang, merampok itu pekerjaan utama mereka. Maka bulan kedua disebut kemudian Sofar. Sofar artinya kosong, karena nggak ada perang, nggak ada penghasilan. Ya. Nah, bulan ketiga adalah musim semi. Karena berlaku 2 bulan, maka ada Rabi' al-awal, Rabi' al-akhir. Bulan semi pertama dan musim semi yang kedua. Bulan yang ke-5 ke-6 itu mulai masuki musim dingin, 2 bulan lamanya, maka disebut Jumadil awal, Jumadil akhir. Ya, Jumad itu artinya air yang menggumpal, jadi karena dingin menjadi salju. Kemudian setelah musim dingin berlalu, udara sangat nyaman, memberikan banyak harapan, maka orang menyebut ya dengan sebutan Ar-Rajab, bulan Rajab, bulan penuh pengharapan. Nah, bulan sesudah itu adalah bulan mereka mulai berkafilah-kafilah mengembara mencari rezeki, berdagang, ya. Maka bulan itu disebut Sya'ban. In syi'ab fantasiru fil ardi libtiqa rizqillah. Bulan mengembara untuk mencari rezeki dari Allah. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka biasa kemudian mengunjungi makam para leluhur mereka, para ruh-ruhnya. Maka bulan Sya'ban disebut juga Ar-Ruwah, artinya bulan mengingat para ruh, itu leluhur. Ya. Kemudian masuklah musim panas yang menyengat, kerikil-kerikil di padang pasir membara. Ya, kerikil yang membara itu disebut Ramadan, kerikil yang membara maka disebut bulan Ramadan. Nah, sesudah agak dingin, onta-onta mulai birahi,
maka kalau unta birah itu ekornya naik maka disebut Syawal, bulan ekor naik, bulan birahinya unta, bulan musim kawin unta, ya. Kemudian sesudah itu mereka tidak keluar rumah, duduk di rumah mempersiapkan tamu-tamu ya yang akan datang. Mereka menyewakan pakaian yang berhaji ya, karena ada keyakinan orang Arab itu kalau menghadap Tuhan Allah Maha Suci, mereka Allah tidak menerima yang tidak suci. Maka mereka akan melepaskan baju-baju yang dibawa dari rumah, akan menyewa pakaian para syekh, para sesepuh Arab ya, disebut sekarang ini dilembagakan menjadi mu'asyasyah ya, ya itu. Nah, pakaian mereka ditinggalkan. Yang tidak kebagian pakaian yang disewa mereka kalau tawaf telanjang ya, karena tidak ingin baju yang melekat itu kotor. Maka lebih maju daripada orang sekarang berhaji dengan uang korupsi ya. Jadi ini sekarang ini ada spiritual laundering gitu ya, habis melakukan banyak kejahatan umroh haji gitu. Jadi ini sebenarnya bukan suatu yang benar gitu ya, karena syarat untuk diterima itu ya harus halal hartanya. Tapi sekarang ini orang nggak pikir halal haram, berangkat aja haji, berangkat umroh gitu ya. Jadi ini spiritual laundering, ini kejahatan spiritual sebetulnya, pencucian spiritual yang ini pemborosan devisa juga kalau kita tidak. Nah, maka haji itu orang mulai datang di bulan ke-12 disebut Dzulhijjah, bulannya orang berhaji. Ini dulu nama-nama bulan ini disusun oleh cucu Nabi Ismail alaihissalam yang menikah dengan suku Jurhum yang namanya Qusay bin Kilab. Tapi karena sukses dia dalam berdagang, maka dia digelari Sodagar. Sodagar dalam bahasa Arab Quraisy. Maka sukunya disebut suku Quraisy. Ya, keturunannya Qusay bin Kilab yang bergerak Quraisy itulah yang disebut suku Quraisy. Itu makna hakiki, makna asli ya. Tetapi sejak Nabi Muhammad SAW diutus, Allah memerintahkan pergantian penggunaan kalender dari kalender matahari ke kalender bulan ya. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 213 Allah memerintahkan yas'alunaka 'anil ahillah qul huwa mawaqitul linnasi wal hajj. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang bulan yang selalu berubah-ubah bentuknya, katakan itu sebagai tanda perhitungan waktu dan tanda-tanda dalam kalian melaksanakan ibadah haji. Maka sejak itu perhitungannya kemudian kalender bulan, maka tidak cocok lagi nama-nama bulan dengan keadaan musimnya, karena ada pergeseran, karena musim mengikuti matahari, tidak mengikuti bulan. Maka makna asli itu kemudian dirubah ya, dirubah. Sultan Agung Hanyokrokusumo kemudian memberi nama-nama bulan itu dengan apa yang mesti dilakukan. Jadi bulan pertama di bulan Muharram ada sunnah berpuasa pada tanggal 10 yaitu hari Asyura, maka diberi nama bulan Syura. Bulan Safar kosong oleh Sultan Agung digunakan untuk memperluas wilayah Mataram, untuk menundukkan bupati-bupati yang masih membangkang, mengadakan ekspedisi perang, maka disebut Safar, artinya perjalanan ya. Jadi maka biasanya bulan Syura itu ribat mempersiapkan senjata, maka menjadi tradisi. Sekarang ini kalau Syura orang ngasah tombak keris, itu tradisi zaman Sultan Agung untuk persiapan memberangkatkan ekspedisi perluasan wilayah ya. Jadi maka itu menjadi tradisi jamasan pusaka itu. Jadi sebenarnya karena itu adalah persiapan, maka disebut tidak safar tapi sapar. Sapar dari kata safar, safari, perjalanan bahasa Arab juga ya. Ya, maka biasanya di akhir bulan prajurit itu ditarik, mereka yang dalam keadaan selamat menang bersyukur. Maka di Jawa ini berkembang tradisi Rebu Pungkasan dari bulan Syawal itu ada ya banyak acara merti dusun, rasulan, macam-macam itu dalam rangka mensyukuri kemenangan prajurit yang menjalankan invasi. Karena pusat kekuasaannya di Kertokleret, maka Rebu Pungkasan itu pusatnya di sana, buat lemper itu ya. Jadi itu tradisi yang dibangun. Kemudian
bulan ketiga ini lahirnya Nabi, maka disebut bulan Maulud. Ya, Maulid artinya kelahiran. Tradisi orang Arab dulu kalau mensyukuri kelahiran ada namanya walimatul khursyu, pesta jamuan makan di hari kelahiran. Dan maka kemudian Sultan Agung mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad. Kalau orang Arab dulu pakai minyak samin, di sini tidak ada minyak samin, diganti santan jadi sego goreng. Ya itu pakai santan, dan kemudian makannya diajak berwudu dulu, maka dia sebut sego wudu, gitu ya, atau nasi uduk, gitu ya. Nah, bulan yang keempat, karena suasana masih peringatan Maulid yang meriah sampai ke seluruh wilayah, maka masih disebut Ba'da Maulud. Bukan berarti janggut ya, Ba'da Maulud ya. Jadi, Mulut pada mulut, Jumatil awal, Jumatil akhir, ya. Jadi musim ya di mana mulai pendinginan sesudah perang, kemudian berbesa menyambut kelahiran Nabi. Nah, kemudian sesudah itu Rajab tetap karena penuh harapan, Rajab, kemudian Syaban diambil ruahnya, maka tradisi menghormati memuliakan leluhur tadi arwah, maka kemudian dibuat sedekah dengan takir, di dalamnya ketan kolak, apem, takir dari bahasa Arab tadkir, tadkiroh peringatan, ingatlah, ingat apa? Ingat ketan. Manusia itu al-insanu makanul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu melekat, maka ketan itu keraket ya, melekat dalam diri manusia itu kesalahan dan lupa. Kalau sudah ingat lupa, apa yang dilakukan? Afwan, minta maaf, apem gitu. Afwan, Allahumma innaka afwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Kepada siapa? Kepada kolak khalaqa fasawwa, Tuhan yang telah menciptakan dan menyempurnakan. Nah, itu arwah, bulan ruah. Dan sasi poso Syawal ini dimaknai sebagaimana majasi, makna simbolik dari kata syawala yusyawilu syawalan bil makna murafi, meningkat, wa irtifa'am minas sufla ilal ulya. Jadi Syawal tidak lagi ekor naik, tapi maknanya kemudian murafi, meningkat, peningkatan, wa irtifa'an, dan disingkatkan, minas sufla, dari derajat yang rendah, ilal ulya, kepada derajat yang tinggi ya. Dan Dzulqa'dah dan hari raya besar, maka sasinya namanya besar. Ini perubahan yang dilakukan di masa Kesultanan Islam Mataram di Kertopleret oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan tradisi Syawalan ini kemudian menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat kita sampai dengan hari ini, di mana kalau menurut tuntunan agama Islam, amalan di bulan Syawal yang pertama adalah puasa Syawal, karena disunatkan man shoma ramadhana tsumma atba'ahu syittan min syawalin kadzalika shiyamud dahar. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia telah berpuasa selama setahun. Kemudian saling mengucapkan agar doanya dan amalnya diterima. Karena ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istama'a fil 'id yaqulu ba'duhu ba'dam taqabbalallahu minna wa minkum. Adalah para sahabat Nabi, kalau mereka bertemu satu sama lain di dalam suasana hari raya, yaqulu ba'duhu ba'dam. Di antara mereka satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kamu semua. Itu menerima amalan dan doa. Jawabnya taqabbal ya karim ya, mudah-mudahan diterima oleh Allah yang maha mulia. Kemudian generasi berikut para tabi'in menambah ucapan doa, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faidin. Semoga Allah menjadikan kita sebagai bagian dari orang-orang yang kembali, kembali kemana? Kembali kepada asal kejadian yang suci, baik, jujur, bersih ya, wal faidin, dan termasuk orang yang selalu meraih kemenangan.
Tapi doa ini dipotong jadi minal aidin wal faidin, dikira artinya mohon maaf lahir batin. Dan itu doa yang bagus. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faidin. Semoga Allah menjadikan aku dan kamu orang yang kembali kepada fitrah kita yang suci, yang baik, yang bersih, yang jujur, wal faidin, dan selalu meraih kemenangan. Itu doa yang diucapkan di dalam bulan Syawal. Maka kita kemudian saling halal bil halal. Halal bil halal itu tidak ada termnya dalam bahasa Arab, itu bahasa Arab Jawa. Halal bil halal. Halal dengan halal artinya satu sama lain saling mengikhlaskan hubungan yang sifatnya pribadi satu sama lain supaya tidak menjadi ganjalan di dalam melakukan kerjasama. Karena sifat utama orang Jawa adalah harmonis, ya, menginginkan keharmonisan. Perbaikan hubungan dengan Allah sudah dilakukan di bulan Ramadan, maka kemudian tahap berikutnya perbaikan hubungan dengan sesama manusia hablum minanas melalui saling memaafkan, melebur kesalahan ini. Ini halal bil halal. Meskipun ya itu ada akarnya dalam ajaran Islam, tetapi hanya ada di Indonesia, ya, hanya ada di masyarakat kita. Karena apa? Karena kehidupan orang atau manusia itu akan mengalami proses tahap demi tahap yang memerlukan upaya kita kembali kepada jati diri kita yang benar, yang bersih, yang jujur, yang baik. Dan kita akan merasakan nikmat hidup kalau perjalanan hidup itu selalu meningkat. Ada urul hayah nikmah. Daur kehidupan itu adalah nikmat kalau kita meningkat tahap demi tahap. Latar kabun atau bakon antobak, kamu akan melalui tahapan demi tahapan. Tahapan kehidupan itu di dalam masyarakat Jawa digambarkan dengan tembang. Jadi tembang itu gambaran perjalanan hidup manusia dari mijil sampai pocong. Ya, jadi dari kita lahir, mijil itu lahir, ya, dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah, kullu maulidin yuladu alal fitrah. Kita lahir dalam keadaan suci, karena kesucian itu menarik semua pihak. Maka bayi yang lahir itu pasti disayangi oleh semua makhluk, karena belum tercemar, masih fitrah, ya. Maka dia disanjung, dipuja, ditimang-timang, maka tahapnya disebut mas kumambang, ibarat emas yang diangkat, ya. Kencono itu ya, wingko saja katon kencono, ya, artinya ya seperti apapun anaknya mesti anakku sing bagus dewe, anakku sing ayu dewe, ya. Kasih sayang yang ditumpahkan orang tua di usia ketika anak masih dalam fitrahnya. Artinya naluri manusia itu mencintai kebenaran, kesucian, kejujuran, ya. Jadi kalau masih fitrah itu menarik. Ya, maka kita diajarkan untuk mendoakan orang tua kita kepada Allah agar disayangi Allah seperti sayangnya kepada orang tua kita ketika kita dalam usia mas kumambang ini, masih kamar robbayani shaghir, ya. Robbir hamhuma, ya Tuhanku, ampunilah aku dan sayangilah kedua ibu bapakku seperti mereka menyayangiku ketika mengasuh aku di saat masih kecil. Maka segera masa mas kumambang ini berakhir, kita masuki tembang berikut, sinom, masa muda. Itu kalau di tata ruang Keraton Ngayogyakarta ini diawali dengan panggung krapyak, ya. Itu panggung krapyak itu adalah simbol kelahiran, maka bentuknya itu adalah bentuk perempuan, apa? Lingga apa yoni? Ya, lingga, yoninya tugu sana, ya. Ini. Maka dari panggung krapyak itu sampai gading tanamannya itu sudah menggambarkan perjalanan hidup Tanjung. Ya, masa muda itu disanjung, ditimang, dibombong. Kalau sudah mendekati gading ganti asem, sinom, ya.
Nanti kalau lewat Gading, alun-alun selatan, yang selatan tuh Pakel, sudah masa Akel balik, di seberangnya bagian utara Gayam. Maka kalau sudah dewasa Akel balik harus ngegayam masa depan. Ya sudah mulai merencanakan kehidupan ke depan dengan baik gitu ya. Sekarang tanamannya sudah banyak diganti, cari pohon Pakel susah nampaknya ya. Jadi sekarang pohon mangga yang ada tadi saya lewat alun-alun gitu ya. Jadi ini daur kehidupannya. Jadi dari micil, sinom, awal micil, masuk Mambang, sinom. Nah ketika kita sudah masuki sinom, masa remaja yang penuh pengharapan, masa yang penuh pesona. Sinom itu juga untuk sebutan rambut yang di ujung dahi kita ini ya, yang sering memikat. Maka kalau perempuan mau nikah itu kan dikerik supaya sinomnya ini nampak ya, menampakkan keindahannya masa muda. Nah karena masa muda memikat, nah ini masa-masa ini timbullah mulai saling tertarik, mulailah kisah asmara dalam kehidupannya, maka memasuki Asmorondono. Ini tembangnya agak lama gitu ya. Ya, lika-liku kehidupan percintaan. Kata Gus Plus, masa bercinta masa yang paling indah walaupun penuh dengan penderitaan. Ini ya, jadi ini masa Asmorondono. Tembang Asmorondono ini kemudian kalau orang tua sudah cocok melihat anaknya dengan pasangannya yang bertemu, keluarga sudah jumbuh karepnya, kita sudah masuk tembang gambuh gitu ya. Nah maka kalau sudah gambuh, sudah menyatu tekad mau bangun rumah tangga, harus banyak diberi bekal untuk menjalani kehidupan. Maka tembang gambuh itu isinya pitutur. Sekar gambuh ping catur, kang cinatur, pola kang kalantur, tanpa tutur, gitu ya. Katulo-tulo katali. Jadi gambuh itu isinya pitutur, karena orang ketika sudah jumbuh karepnya mau bangun rumah tangga harus dibekali. Kalau nggak cukup bekalnya, wah ini nanti rumah tangganya tidak akan awet dan sampai pada tujuannya. Nah kalau pituturnya cukup, habis nikah ya memasuki masa-masa indah yang panjang. Tembangnya kinanti, kemana-mana dikanti, nggak mau pisah ya. Jadi selalu gandeng renteng reruntungan kadya mimilan mituno. Tapi masa ini bisa nggak lama kalau nggak dijaga ya. Habis kinanti tembangnya terus durmo, sedina leudur ping 5. Udah mulai bertengkar ya, apa-apa jadi masalah. Nah kalau rumah tangga sudah memasuki durmo ini bahaya nih ya. Sedina leudur ping 5, apa-apa jadi alasan. Pertengkaran terjadi ya, tidak lagi kinanti. Kalau dulu kemana-mana dikanti, digandeng. Rasanya kalau nggak bersama-sama itu bagaimana? Sekarang malah sendiri-sendiri ya. Ini malah tadi nek bareng malah mengkokean udur gitu. Akhirnya tembangnya durmo, sedina leudur ping 5 ya. Nah kalau sudah durmo, masuk tahap berikutnya apa? Pangkur. Apa-apanya mulai diukur. Itu mau dar, asam urat berapa, kolesterol berapa, gula darah, tensi. Nah itu usia pangkur, apa-apanya diukur ya. Kita harus mulai mengukur perjalanan hidup ini sudah sampai tujuan atau belum ya. Kalau perlu sudah mengukur kain kafan. Jadi kira-kira berapa meter kita ini, berapa meter lahan yang kita sediakan untuk kuburan kita, berapa lembar kain yang cukup untuk mengubur jenazah kita. Ini tembang sudah pangkur ini, apa-apanya diukur, semua harus mulai hati-hati ya. Nah, tembang pangkur itu mingkar mingkure angkor, di kita sudah nggak boleh berbuat angkara ini, apa-apa sudah mulai harus diukur ya. Semuanya terukur, bekerja dengan lebih cermat, lebih baik, karena semakin terbatas kesempatan untuk berbuat. Nah kalau sudah pangkur, tidak hati-hati ya bisa cepat tembang berikut yang nganyut, ngungun, ngenes, megat roh. Megat itu misah, roh itu nyawa. Jadi sudah kita memasuki usia mau megat roh, mau
memegat roh kita ini, antara roh dan jasad sudah mau pisah ini. Maka tembang megat roh itu ngelakut. Ya, dulu kalau ada jenazah mau diberangkatkan, dulu zaman dulu ditembangkan megat roh itu. Ya, diiringi suara burung kedasih atau prit gandil itu, wah itu ngeres itu ya, tembang megat roh itu. Nah, setelah megat roh, kalau zaman dulu, zaman kuno ada tembang kuno namanya wilang roh. Jadi wilang roh, menghitung nasibnya roh ini. Ya, maka kalau orang mati mau diberangkatkan itu ada namanya mahasinul janazah, membaikkan jenazah. Para pelayat sedoyo panjenengan sekseni jenazah menika sae menapa sae gitu ya. Itu ya. Baik apa ini wilang roh, diwilang rohnya itu. Udah cukup nggak bekalnya? Nah, karena dia akan segera dipocong. Nah, tembang terakhir itu pocong. Pocong, kalau kita sudah akhir dipocong. Nah, kalau sudah dipocong, maka tembang pocong itu isinya batangan. Nah, karena pocong itu isinya batang, bangkai, ya. Dan di batang, di bedek, nasibnya mau kemana? Maka tembang pocong itu isinya batangan, teka-teki bedekan. Bapak pocong, tutu waktu tutu gunung, sangkani rasa perang, yen lumaku si pucung lambean krono. Jadi bedean gitu. Antara lain tuh Bapak pocong, tutu watu tutu gunung, gede wireng, ini tutu watu tutu gunung. Sangkaniro sabrang, asalnya dari pulau seberang, di Jawa nggak ada. Ya, kalau berjalan lambeani grono, grono itu hidung, yang melambai hidungnya. Apa itu Pak? Gajah. Jadi itu ada apa pocong banyak sekali jarinya pocong itu, tapi isinya batangan, batang. Jadi kita harus jadi pocong jadi batang, ya. Dan kemudian di batang juga mau masuk surga atau mau masuk neraka gitu, ya. Nah, maka di bulan Syawal ini mari kita batang diri kita ini, kira-kira mau jadi ahli surga atau ahli neraka, ya. Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi, innallaha ja'ala min bani Adam samanin fisolin. Sungguh Allah menjadikan untuk anak cucu Adam itu 8 tanda. Arba'atun li ahlil jannah, yang 4 tandanya ahli surga. Wa arba'atun li ahli nar, yang 4 itu tandanya ahli neraka. Nah, kita batang sendiri-sendiri nantinya. Wa arba'atun li ahli jannah, adapun 4 sebagai tanda ahli surga adalah wajhun malihun, wajah yang ramah. Jadi ahli surga itu wajahnya ramah, ya, semana semadulur gitu ya, akrab, itu kayak Pak Prof Tarya dulu bisa mesem gitu ya, sume ulate padang kan gitu. Itu ahli surga itu begitu, ciri yang pertama. Wajhun malihun, wajah yang ramah gitu ya. Ini nyicil kalau kita sudah punya ini. Yang kedua, walisanun fahisun, lisannya terjaga dalam kebaikan. Kalau ngendiko baik, isinya maupun cara bicaranya baik, ya. Jadi kita menyampaikan harus dengan cara yang baik, dengan menyampaikan muatan yang baik. Ya, maka di dalam Al-Quran itu cara berbicara diatur ada 4. Yang pertama, waqulu qaulan kariman. Hendaklah kalau kamu bicara dengan penuh rasa hormat. Jadi kalau kita mengajak bicara orang itu penuh rasa hormat kepada yang kita ajak bicara. Maka dalam tradisi kita dulu ada kromo inggil, kromo madya, kromo tengah itu ya, atau kromo madya, ngoko. Nah, kalau kita menghormati orang, kaulan kariman, maka kita dalam posisi memuliakan yang kita ajak bicara dengan kromo gitu. Ya, itu ajaran yang mengakar di masyarakat kita itu. Jadi bukan kemudian dalam arti kasta rendah, enggak, tapi ini menggambarkan etika, ya, gitu. Tapi kita ini kan sudah kehilangan ini sekarang ini, ya. Bahkan MC kita ini banyak karena ingin kromo malah kleru karena lama nggak dipakai, ya. Matur nuwun awit kerawuan panjenengan sami, padahal kerawuan itu artinya kang slupan.
Kalau rawuh itu betul hadir, ya. Tapi bahasa Indonesia kehadiran dijawakan jadi kerawuan. Padahal kerawuan kalau dalam bahasa Jawa artinya kang slupan. Jadi kerawuan Nyi Roro Kidul gitu. Nah, itu. Tapi sekarang banyak itu keliru orang. Ya. Makempal itu saresmi hubungan suami istri. Ya. Kalau kempal ya kumpul, kalau makempal nah itu ngumpul dalam pengertian khusus suami istri. Nah, ini karena jarang dipakai, ya, maka sudah banyak yang tidak paham. Kita sudah banyak kehilangan kosakata, ya, dalam Jawa. Anak-anak kita sudah nggak paham itu. Ojo dolanan bal ning kono ndak ngenani gedah. Anak sekarang nggak ngerti gedah. Tahu nggak Mbak gedah? Nah, nggak ngerti. Kocok gedah ya. Jupukno tesmak gitu. Tesmak aja sudah sekarang nggak tahu. Kuwi supaya rapi nganggo stut. Nah, ini aja sekarang banyak sekali perbendaharaan yang sudah hilang, ya. Ya. Ini karena kebesaran orang Jawa menghadapi negara yang mau lahir Indonesia, sehingga tidak mempertahankan bahasa Jawa, bahasa Melayu jadi bahasa nasional. Ini pengorbanan orang Jawa untuk Indonesia, meskipun harus kehilangan bahasanya sendiri. Jadi dulu kalau orang Jawa ngotot bahasa nasional, bahasa Jawa gitu, ya. Tapi kita ini orang yang tahu pentingnya kebesaran negara ini sehingga direlakan, tapi tidak boleh kita kemudian mengabaikan bahasa kita. Maka dalam Sumpah Pemuda itu yang ketiga bukan berbahasa satu, bukan, tapi menjunjung tinggi bahasa nasional, bahasa Indonesia, bukan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, tapi tidak berbahasa satu, menjunjung bahasa nasional, bahasa Indonesia. Kalau berbahasa satu, bahasa daerah hilang semua, ya. Maka kita tetap wajib memelihara bahasa daerah, bahasa Jawa dan lain sebagainya sebagai kekayaan Indonesia. Jadi bukan berbahasa satu, tetapi menjunjung tinggi bahasa nasional. Nah, ini pengorbanan orang Jawa yang mayoritas. Ini kalau diadakan referendum kira-kira ya menang bahasa Jawa gitu ya. Tapi orang Jawa kan rela untuk Indonesia ini dilepaskan. Kita ini dari dulu bangsa yang sangat mengedepankan musyawarah mufakat, bukan demokrasi one man one vote, ya, bukan demokrasi hitung biting kata Bung Karno, bukan demokrasi liberal, ya. Kalau sudah demokrasi liberal tadi bahasanya sudah mesti bahasa Jawa karena mayoritas orang Jawa, ya. Ini menggambarkan bahwa sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tidak dimaknai sebagai demokrasi liberal. Nah, ini jadi ini kita punya cara bermusyawarah mufakat. Jadi itu bahasa, ya, menghormati. Wakulu kaulan kariman. Yang kedua, wakulu kaulan layinan. Hendaklah kamu bicara dengan lemah lembut. Layin itu lunak. Jadi maka satrio itu kalau bicara halus digambarkan dalam pewayangan itu, ya. Jadi sekarang kan banyak butonya, ya, yang suka main gertak, ya. Itu kalau satrio itu kan halus, ya, karena memang karakter kita itu, ya, lunak. Karena agama telah meresap dalam kehidupan masyarakat kita. Yang ketiga, waqulu qaulan mansuran. Hendaklah kamu bicara dengan memberi rasa gembira, bahagia pada yang diajak bicara. Ya. Jadi kita memberikan rasa yang diajak bicara itu ayem, ya. Maka contoh kalau Nabi mengunjungi orang sakit, beliau pegang tangan pasien kemudian mengatakan la ba'sa tahuran insyaallah.
Maksudnya tidak apa-apa. Tohuron, ini Allah sedang mensucikan kamu, mengampuni dosa-dosamu, insya Allah. Itu kaulan mansuran. Bukan malah neng orang sakit apa Pak? Jantung, wah cepat kui. itu ya. Kemudian yang keempat, wakulu kaulan sadidan. Berbicaralah kamu dengan jujur, lurus, jangan pelintat-pelintut gitu ya. Jadi esok deli, sore tempe, padahal delinya pakai dolar mahal ya. Kita ini bangsa disebut bangsa tempe, nggak punya deli, ini ironis, ironis sekali ya, ironis kita ini, delinya dari Amerika ya. Jadi ketahanan pangan kita ini memang sudah sangat mengerikan. Maka kita harus ingat, harus merdeka betul kita ini, seperti kata Bung Karno, harus 3 aspek itu. Merdeka dalam bidang politik, artinya berdaulat penuh secara politik, tidak didikte kekuasaan asing. Yang kedua adalah merdeka dalam bidang ekonomi, artinya berdikari secara ekonomi. Sekarang kita ini pangan aja bergantung luar biasa. Beras ya, dulu sampai ketika kekurangan beras, Bung Karno membuat beras tekad, telo, kacang, jagung itu digiling dibentuk beras, zaman susah beras masuk itu ya, itu tapi tidak dilanjutkan. Mempertahankan ketahanan pangan ini kelihatannya masih sangat memprihatinkan kita ini. Kita tidak punya lahan gandum, tapi konsumsi gandum terus meningkat tiap tahun gitu ya. Padahal kita punya gaplek, kita punya macam-macam umbi-umbian yang tidak pernah diolah menjadi makanan pokok kita, yang itu mudah sekali tumbuh. Kemudian yang keempat, yang ketiga ya, kemerdekaan itu adalah dalam bidang budaya, artinya berkepribadian nasional dalam bidang budaya. Jadi merdeka itu kita harus punya budaya sendiri, budaya Indonesia. Sampai hari ini peta budaya Indonesia saja kita belum punya. Kebudayaan Indonesia yang mana? Ya, kalau Ki Hajar Dewantoro menyatakan kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Jadi setiap daerah punya budaya, ya, dan kemudian budaya-budaya yang baik di tiap daerah, di tiap suku yang ada di Indonesia ini kemudian dinasionalisasi menjadi kebudayaan nasional. Nah ini, tapi sekarang kita ini peta budaya nasional saja kita tidak punya, apalagi strategi kebudayaan. Kita tidak punya strategi kebudayaan. Malaysia itu punya strategi kebudayaan yang mereka canangkan tahun 2012, Malaysia menjadi pusat budaya Melayu. Sehingga mereka buat film Upin Ipin. Indonesia hanya jadi sub dari budaya Melayu, Susanti gitu ya. Jadi sentralnya Upin Ipin gitu, Datuk Dalang ya. Ini yang Indonesia itu pendatang, anak pendatang namanya Susanti gitu. Kita di pinggiran gitu ya. Coba bayangkan, kita ini bangsa yang besar, tapi oleh Malaysia dipandang hanya menjadi bagian dari budaya Melayu Nusantara. Pusatnya Malaysia. Ini mereka sudah punya strategi budaya. Anak-anak kita sekarang pakai kaos Upin Ipin, padahal kita punya kuncung bawuk misalnya. Kita punya unyil, kalah ya. Padahal bahasanya mereka bahasa Melayu, sehingga anak-anak sekarang ini sudah fasih bahasa Melayu ya, cigu gitu ya, ini atau gitu. Jadi itu sudah sangat familiar ya, karena mereka punya strategi kebudayaan, kita tidak punya ya. Kita tidak ada. Sekarang coba film animasi yang merekat ya di jiwa anak-anak ini, sekarang kita nggak punya ya. Upin Ipin itu luar biasa ya, padahal itu sangat besar sekali dampaknya nanti pada sektor ekonomi. Contoh Jepang, ketika Jepang sudah membuat animasi dimulai dari komik Kung Fu Boy, kemudian menyebar kemana-mana, kemudian menjadi animasi film, itu akhirnya restoran Jepang dicari di mana-mana. Karena di dalam cerita itu kan ada makanan Jepang, mereka pengen tahu. Cosplay, pakaian-pakaiannya ditiru anak-anak sekarang pakai model-model pakaian. Bahasanya sekarang di mana-mana di seluruh kota Indonesia ada kursus bahasa Jepang, ada ya ini, karena itu melalui komik, melalui animasi.
Dan sekarang ini produk komik dan animasi menjadi devisa kedua terbesar di Jepang setelah otomotif. Jadi yang diekspor itu komik sama film kartun, itu sudah menjadi sumber devisa kedua terbesar bagi Jepang. Korea tidak mau ketinggalan, dia membuat komik juga namanya Kung Fu Koma. Ini mulai mengejar Kung Fu Boy. Film-filmnya sekarang mulai digemari anak-anak muda kita, film-film Korea, sinetron Korea. Maka mereka mengejar Honda dengan Hyundai, ya, Toyota dengan Kia, terus berlomba di otomotif. Ini dimulai dari kebudayaan. Komik kita belum ada. Sawung kampret, ya, yang pernah dirintis Kompas juga nggak bisa melegenda seperti Kung Fu Boy, Kung Fu Komang itu. Nah, maka komik Pancasila nanti harus hadir, film animasi itu di pekerjaannya. Karena kemarin itu film yang dibuat Pak Taryo saya pakai untuk Agustusan di kampung, luar biasa responnya, mereka pada pengen punya. Kemarin di Sawalan 1000 Telis, kamar sepeda hotel saya putar juga, mereka pada menginginkan, oh ini sudah bagus, artinya tinggal kalau untuk anak-anak mungkin dikemas dalam bentuk kartun gitu, itu bisa menjadi menarik ya, sejarah kita ini. Jadi kemasannya, ya, packagingnya, ya, nilainya itu sudah sangat luar biasa, dirindukan. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ciri ahli surga yang ketiga ya sekarang adalah yadun sakhiyun, tangan yang ringan, yang suka membantu, suka menolong, suka memberi. As-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa qaribun minan nas. Orang yang lomo itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan sesama manusia. Wabah itu minan nar, dijauhi neraka. Yang keempat ahli surga itu wa qalbun taqiyun, hatinya baik, penuh dengan tasamuh, toleransi, ya, menghargai orang lain, andap asor, tenggang rasa. Itu ahli surga. Wa arba'atun li ahli nar. Nah, adapun 4 tanda ahli neraka. Yang pertama adalah wajhun ghasyun, wajahnya sangar. Wajah yang sangar itu seperti reca gupala, pasang siung, kalung ula, bawa godo. Ya. Itu adigang, adigung, adi guno. Tutwuri hangrawui. Ya, maka digambarkan di dalam pakeliran itu, wayang itu buta, tangannya yang ubah satu. Tidak ada buta tangannya ubah loro, Jawa buta cakil. Ya, gitu. Kemudian mulutnya lebar, getaannya seru. Jadi ya dia selalu ngerawuk dan digegam sendiri, tidak dibagi. Tutwuri hangrawui. Maka itu disebut braholo, ngejak bubrah torolo. Nah ini yang pertama, wajhun ghasyun. Yang kedua, walisanun fahisun. Kalau ahli surga walisanun fasihun. Kalau ini walisanun fahisun, lidahnya tajam. Kalau bergerak ada hati yang terluka, sengkring atau celekit. Ya, maka diingatkan faqat yurja lima syaifi bur'un wala bur'a lima jarah lisan. Masih ada harapan untuk sembuh jika pedang melukai tubuh. Kemana obat tidak dicari kalau lidah telah melukai hati. Ya, jadi itu ya, faqat yurja lima syaifi bur'un wala bur'a lima jarah lisan. Yang ketiga, wayadun bakhilun, tangannya menggenggam, jadi seperti raksasa tadi, gegem, ya, nggak suka berbagi, dikuasai sendiri, ya. Itu ahli neraka. Kalau dalam konteks ekonomi ya kapitalisme itu wajud bakhilun, jadi mengakumulasi, mengkapitalisasi seluruh ini menjadi genggamannya sendiri. Dunia ini digenggam sendiri, tidak mau berbagi. Maka kalau dia berkuasa, mukanya banyak rahwono,
itu dosomuko, wajahnya banyak fairness, jadi nggak nampak ini, ya. Nah ini kapitalisme itu wajahnya kayak dosomuko itu, berwajah banyak, ya. Dan dia akan menghabis-habiskan, akan mengeruk, membuat kerusakan. Lawannya Garuda, Garuda Jatayu. Ini maka simbolnya Garuda itu sudah menggambarkan perlawanan terhadap kapitalisme. Ya. Tapi kalau Garuda sudah menjadi bagian dari kapitalisme, ya akan bangkrut. Namanya Garuda Indonesia. Itu ya, itu perusahaan penerbangan masa kalah sama perusahaannya Singapura yang namanya Lion gitu. Garuda sayapnya lemah itu, sementara singanya Singapura itu menguasai jalur penerbangan di seluruh tanah air. Ngeri kita ini ya. Itu coba ini. Jadi Garudanya harus berdaya gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah waqalbun syadidun, artinya keras, tidak punya toleransi, ya. Hati yang membatu, ya. Ini ahli neraka. Nah, mudah-mudahan setelah puasa ini kita bisa memiliki 4 indikator ahli surga ini: wajah yang ramah, lisan yang baik, tangan yang ringan, suka menolong, suka membantu, memberi. Kita harus berpikir memberi kepada negara bangsa ini, ya. Jangan pernah bertanya apa yang telah diberikan negara kepadamu, tapi tanyalah apa yang telah engkau berikan kepada negaramu. Bung Karno menggembleng pemuda mengatakan, Ibu Pratiwi itu mempunyai konde, hiaslah konde Ibu Pratiwi itu dengan bunga-bungamu. Kamu punya melur, hiasilah dengan melur. Kamu punya melati, hiasilah dengan melati. Berikan, sumbangkan segalamu untuk Indonesia. Nah, itu, ya. Jadi sumbangkan apa yang kita miliki. Inilah saat Indonesia sangat memerlukan keterpanggilan kita. Terakhir sebagai penutup, kita mesti mengabadikan nilai yang melahirkan bangsa ini. Nilai 45. Tidak ada merdeka tanpa 4 nilai. Nilai yang pertama adalah rela berkorban. Ya, rela berkorban. Pemimpin kita itu rela menderita, mengorbankan apa saja untuk terwujudnya Indonesia ini. Pemimpin kita keluar masuk penjara, dibuang, diinternir, mereka jalani. Para pemimpin dulu banyak yang keluar masuk penjara, pemimpin politik, baru kemudian dipercaya rakyat menjadi pemimpin. Hari ini terbalik, orang berebut jadi pemimpin, setelah itu masuk penjara, ya. Ini terbalik. Kalau dulu kan masuk keluar penjara untuk menjadi pemimpin itu diuji, ya, pengorbanannya. Semangat berkorban itu dilambangkan dengan bambu runcing, maka simbol perlawanan kita. Bambu itu wong tuane direwangi wudo, sing penting anaknya berukut. Jadi bambu itu kalau masih muda kan slumpringnya itu masih rapat, tapi kalau tua dia lepas. Ini menggambarkan semangat generasi yang rela berkorban untuk generasi yang akan datang. Ya, maka para pemuda kita waktu itu ingin meniru para senior yang telah berkorban. Mereka ingin jadi rebungnya. Maka mereka saling memanggil dengan Bung Karno, Bung Tomo, Bung Hatta. Ingin jadi rebung mereka. Ya, itu. Yang ingin memiliki jiwa bambu, rela berkorban. Ini bambu runcing itu menggambarkan semangat pengorbanan. Kemenangan kita bukan karena senjatanya bambu runcing, tapi semangat rela berkorban untuk generasi yang akan datang, itulah yang membuat kita menang. Ya, itu. Maka para pemuda ingin jadi penerus, mereka ingin jadi rebung-rebungnya, mereka saling memanggil dengan Bung Hatta, Bung Tomo, Bung Syahrir. Itu karena mereka para rebung yang ingin lurus menegakkan kebenaran dan ingin meniru semangat berkorban untuk generasi yang akan datang. Ini semangat rela berkorban. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan. Mereka tidak berpikir untuk golongan, tidak berpikir mengedepankan kepentingan partai, apalagi kepentingan pribadi. Ya,
bagaimana kita bisa melihat bahkan karena kerinduan untuk adanya negara Indonesia, para pemimpin, tokoh-tokoh ulama pun rela kemudian dengan sepakat dasar negara kita ini Pancasila. Mereka tidak ngotot harus dengan dasar Islam. Ya, ini satu hal yang menggambarkan pengorbanan. Ketika sangat keras perdebatannya pada tanggal 8 Juni 45, Bung Karno menengahi, ya, ketika waktu itu Ajengan Sanusi, kemudian Abdur Rahim, kemudian Ki Bagus, kemudian Kahar Muzakir, sampai menggebrak meja Pak Kahar itu. Pokoknya dasarnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Titik. Kalau enggak ini kami enggak mau berembuk. Buntu. Tiba-tiba Bung Karno mendapat inspirasi memecahkan kebuntuan ini. Beliau mengusulkan ditambah kata bagi pemeluknya. Sehingga tanggal 8 Juni itu sudah terjadi gentleman agreement, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dan kemudian akan dibawa ke sidang pleno tanggal 22 Juni yang kemudian disebut Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta itu gagasannya Bung Karno ya, ketika jalan buntu antara kelompok Islam dan kebangsaan, ya, karena kelompok Islam memaksakan waktu itu ingin dasarnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, titik. Ya. Nah, Bung Karno memberi tambahan bagi pemeluknya, itu akhirnya menjadi kesepakatan. Toh kemudian Piagam Jakarta ini pun ketika diprotes oleh Bung Hatta dengan alasan ada seorang opsir Kaikun yang namanya Maeda memberitahu orang Indonesia Timur tidak akan bergabung kalau itu masih dicantumkan. Waktu itu Pak Kahar nggak berani ngambil keputusan, Kiai Wahid Hasim tidak berani ngambil, menunggu datangnya Ki Bagus Setikusumo yang masih dalam perjalanan kereta api. Ya. Akhirnya begitu Kiai Bagus datang, tidak apa-apa, tapi minta diganti. Syariat itu bukan hakikat. Tambahlah hakikat tauhid yang Maha Esa, sehingga kemudian jadilah ketuhanan yang Maha Esa. Tahun 47 Bung Karno mempertegas ini, beliau mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu ialah tauhid, dan tauhid yang menjadi api yang menyala-nyala dan berkobar-kobar dalam Quran suci itu. Dan jikalau tauhid itu telah pula menyala-nyala dan berkobar-kobar pula dalam dadanya bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak pernah mati. Ini pidato Nuzul Quran tahun 47. Ya, ini. Jadi itu, ya, musyawarah mufakat menyelesaikan semuanya, pengorbanan. Itu ciri generasi 45 rela berkorban. Maka Bung Karno pimpinan Partai Nasional Indonesia, belum pernah Bung Karno pakai jaket PNI. Ya, ini ditiru Pak Harto pun ketua pembina Golkar belum pernah pakai jaket Golkar. Jadi jangan pernah ada presiden pakai jaket partainya. Ini satu contoh kebesaran pemimpin. Kalau sudah jadi presiden itu pemimpin seluruh rakyat, tidak lagi menjadi pemimpin partai. Belajarnya Bung Karno tidak pernah pakai jaket PNI. Ya, Pak Harto tidak pernah pakai jaket Golkar. Ini contoh yang jelas ini. Ya. Ya, kalau sekarang ada presiden pakai jaket partai, ya bagaimana Indonesia ini akan merasa punya presiden yang satu gitu. Ya. Ini pelajaran kenegarawanan yang dilatihkan oleh para pendiri. Rela berkorban meskipun partainya pemenang pemilu, dia tidak akan menonjolkan. Ya, tidak akan menonjolkan. Ini kemenangan bangsa, kemenangan seluruh rakyat. Jadi jangan kemudian ingin menguasai kelompok ini, mendominasi. Tidak bisa, kalau jadi pemimpin harus kembali ke itu.
Itulah semangat 45, rela berkorban. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Ya, ini harus diutamakan. Yang sekarang ini kita bisa belajar polarisasi bangsa kita ini, ya dulu sudah luar biasa mengalami dialog-dialog dan kita bisa menyelesaikan dengan baik pada tahun 45 itu. Mesir sekarang baru, dia harus belajar pada Indonesia. Polarisasi masyarakat Mesir tidak bisa diakhiri dengan satu perdamaian. Maka saya usul supaya pusat di Pancasila melalui Presiden itu usulkanlah semacam Pancasilanya Mesir itu harus ada. Ya, yang bisa kemudian antar kelompok itu mereka bisa berdialog. Itulah Pancasila kita. Terakhir adalah kesetiakawanan sosial. Nah ini yang sekarang sudah memudar. Maka nilai 45 ini harus kita tumbuhkan terus pada generasi muda. Alhamdulillah ya sekarang ini menjelang tahun ajaran baru banyak sekali dari UNY dan berbagai universitas ini minta Pak Taryo untuk kuliah umum itu materi Pancasila. Jadi filmnya Pak Taryo akan laku itu. Ini saya kira nilai yang luar biasa dan semakin meyakinkan kita bahwa Indonesia akan jadi bangsa yang besar. Ya, kalau kita masih punya nilai yang mampu mengatasi, menjembatani ya segala tata nilai dalam masyarakat, maka hidup dalam satu wadah negara dan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan pusat studi Pancasila ini nanti bisa mengambil peran paling depan ya, dan meningkat terus perannya di masa-masa yang akan datang. Demikian mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kupat duduhe santen kata lepat nyuwun pangapunten, kupat janure tuwa kata lepat nyuwun pangapura, kupat gadu-gadu menika kata lepat boten badhe mindhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.